Anda masih menyaksikan Rumah Pilkada bersama saya Sini Permadi. Saudara calon gubernur Jatim nomor urut 3, Tri Risma hari ini mengaku tak ada persiapan khusus menghadapi debat perdana Pilkada Jatim. Risma mengaku tak terlalu memikirkan debat. Hal ini diungkap Risma usai mengunjungi kantor Muhammadiyah Jawa Timur di Surabaya. Risma menyebut yang dipikirkannya justru menangani masyarakat karena ia mengaku sudah hatam dengan tema yang dibahas. Biasa Mas ngomong di mana-mana ya loh. Apa yang dipikir? Justru yang dipikir itu gimana nanti itu nangani masyarakat masalah-masalah itu, debat itu. Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 1, Lulu Nur Hamidah mengaku siap mengikuti debat perdana Pilgub Jawa Timur. Lulu menyebut telah menyerap banyak aspirasi dari masyarakat. Untuk itu, ia akan mencari solusi bersama-sama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa Timur. Sudah biasa sih dengan isu itu. Jadi kalau yang dipersiapkan ya justru menjaring sebanyak-banyaknya informasi dari masyarakat. Karena itu yang justru jauh lebih penting. Karena apa yang akan kita jalankan kalau misalnya kita jadi gubernur itu kan bukan hanya dari pikiran-pikiran seorang gubernur, tapi justru itu merupakan kenyataan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan juga apa yang selama ini dianggap sebagai sebuah gap atau kesenjangan dan itu yang harus dituntaskan oleh gubernur. Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 2, Hovifah Indar Parawansa mengaku mendapat dukungan dari jaringan Kiai Santri Nasional Wilayah Mataraman. Hal itu disampaikan Hovifah usai menghadiri rapat konsolidasi JKSN di Madiun, Jawa Timur. Alhamdulillah jejaring ini pada Pilgub kali ini mereka memberikan support dukungan pada proses ikhtiar kami, saya dan Mas Emil. Semua elemen, semua level kita memang memaksimalkan jejaring itu, memaksimalkan dukungan itu dan mudah-mudahan semuanya terakumulasi di dalam proses pencapaian kemenangan signifikan mudah-mudahan. Berdasarkan informasi KPU Provinsi Jatim, debat Pilkada Jatim akan dilakukan dalam 3 kali. Debat perdana akan dilakukan pada 18 Oktober dengan tema kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat. Sementara debat kedua pada 3 November dan debat terakhir Pilkada Jatim akan digelar pada 16 November mendatang. Untuk mengetahui teknis debat kandidat Pilgub Jawa Timur sudah terhubung jurnalis Kompas TV Via Irmar. Via, untuk debat perdana Pilkada Jawa Timur kan akan digelar 18 Oktober mendatang. Tema yang diangkat apa saja? Kemudian juga teknisnya bagaimana? Baik Cindy dan juga saudara, bahwa memang untuk debat perdana sendiri akan digelar pada tanggal 18 Oktober 2024 mendatang dengan tema yang diangkat untuk debat perdana terkait tentang kebutuhan dasar yaitu kesejahteraan dan juga pendidikan, sedangkan untuk subtemanya sendiri meliputi pendidikan, kesehatan, kependudukan, kedaulatan dan juga kedaulatan pangan. Sedangkan untuk debat kedua ini rencananya akan digelar pada tanggal 3 November 2024 dengan tema yang berkaitan dengan isu-isu ekonomi dan juga infrastruktur. Dan untuk debat ketiga akan digelar pada tanggal 16 November dengan tema terkait tentang hukum, birokrasi dan juga hak asasi manusia. Jadi untuk sementara ini total ada sebanyak 3 kali debat yang akan diselenggarakan oleh KPU Jawa Timur untuk pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Untuk debat perdana sendiri rencananya akan digelar di Surabaya, selain karena Surabaya menjadi ibu kota Provinsi Jawa Timur, juga untuk memudahkan mobilisasi baik itu untuk KPU Jawa Timur dan juga untuk 3 pasangan calon gubernur dan juga calon wakil gubernur Jawa Timur 2024 yang nantinya akan mengikuti debat perdana. Sedangkan untuk debat kedua dan juga debat ketiga lokasinya di mana ini masih digodok, masih dirapatkan oleh KPU Jawa Timur untuk penentuan lokasinya apakah di Surabaya atau tidak.
Sedangkan untuk teknis-teknisnya sendiri ini juga sudah dirumuskan oleh KPU Jawa Timur, khususnya terkait tentang jumlah massa pendukung yang diperbolehkan untuk datang ke tempat yang dijadikan sebagai tempat penyelenggaraan debat, khususnya debat perdana pada tanggal 18 Oktober besok. Paling tidak masing-masing pasangan calon gubernur dan juga calon wakil gubernur ini diperbolehkan minimal membawa sekitar 100 massa pendukung untuk bisa menyaksikan secara langsung dan juga memberikan dukungan, serta juga massa pendukung ini tidak diperbolehkan untuk membawa atribut mandiri. Mereka hanya diperbolehkan untuk membawa atribut yang sudah disediakan oleh KPU Jawa Timur. Dan selama penyelenggaraan debat nanti pada tanggal 18 Oktober ini juga akan diawasi secara langsung oleh Bawaslu Jawa Timur. Kemudian juga dari Bawaslu sendiri juga akan mengawasi bagaimana situasi debat ini berlangsung, termasuk diantaranya apakah ada massa pendukung atau mungkin pasangan calon tertentu yang menyerang secara personal, kemudian apakah ada massa pendukung yang membawa atribut yang tidak sesuai dengan ketentuan, kemudian juga apakah penyelenggaraan debat ini sudah sesuai aturan atau tidak. Nah, untuk mengetahui lebih lengkap lagi terkait tentang teknis penyelenggaraan debat, khususnya debat perdana besok tanggal 18 Oktober, berikut wawancara kami selengkapnya dengan Komisioner KPU Jawa Timur, Nur Salam. Tanggal 18 Oktober ini, kemudian tanggal 3 November dan tanggal 16 November, itu debat 3 kali ya di pelaksanaan berikutnya. Poin yang menjadi acuan ya, intinya ada sosial, politik, budaya, hukum, kemudian soal NKRI dan hubungan pelayanan ya, dan birokrasi. Ada ruang format debat, bagaimana lebih interaktif, bagaimana lebih komunikatif, kaitannya dengan pemaparan visi misi antar pasangan calon. Saat ini KPU Jawa Timur tengah mencari panelis yang akan digunakan atau yang akan berperan untuk debat nanti. Total akan ada 5 panelis. Rencananya KPU Jawa Timur akan mencari panelis yang terdiri dari tokoh masyarakat dan juga akademisi dari Universitas Erlangga, Universitas Jember, Universitas Brawijaya maupun juga dari Universitas Negeri Surabaya. Cindy. Jurnalis Kompas TV Via Irmar melaporkan langsung dari KPU Provinsi Jawa Timur. Terima kasih.